Tadi ada trouble sedikit ya, jadi harus nunggu dulu. Ini kita sambil nunggu Kak Habil ya untuk malam hari ini. Malam hari ini bakalan ngebahas Tokopedia. Jadi buat yang udah punya Tokopedia, aku cek reseller kita masih beberapa banget ya, masih kayak 5 orangan gitu. Belum banyak, jadi bisa disimak baik-baik buat yang belum bikin toko juga dan yang udah bikin toko di Tokped juga bisa disimak baik-baik biar bisa lebih kenal fitur-fiturnya ya. Udah join ya? Halo. Ya, halo Kak Habil. Sudah suaranya. Halo Kak Habil. Kalau Kak, dengeran nggak suaranya? Jelas nggak? Jelas kok. Bisa Langsung mulai ya dimulai. Kak. Nanti tunggu aja. Iya. Langsung mulai apa gimana Kak? Iya, boleh Kak. Langsung aja ya. Langsung dimulai aja, iya. Saya dari Canva nggak apa-apa ya, soalnya toko PowerPoint-nya lagi error. Iya Kak, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang
Jelaskan soalnya Kak ya? Iya, jelas, Kak. Udah langsung aja ya. Ya sekarang materi sekarang Tokopedia. Kalau Tokopedia sama Shopee sebenarnya kalau buat produk cewek itu sih lebih rekomendasi ke Shopee sih, karena emang posisi Shopee emang kebanyakan buat produk cewek, ketimbang Tokopedia itu kan biasanya kan elektronik, lebih ke elektronik. Biasanya kalau Tokopedia itu kelasnya di middle ke atas, kalau buat Shopee di middle ke bawah. Kalau sistemnya sama aja kalau buat di marketplace semua. Yang pertama yang kita harus perhatikan buat jualan di marketplace yang pasti optimasi judul. Untuk penulisan judul sekalian praktek aja deh. Penulisan judul kalau saya saranin kata pertama itu harus ada kata kunci. Nah, kalau yang buat bingung nih nyari kata kunci yang bagus, bisa dilihat dari wawasan toko. Atau enggak gini aja, kan misalkan produk kalian kan skincare, itu cari aja yang produknya sejenis, misalkan masker, misalkan masker jerawat deh. Ini pertama kita bahas optimasi judul ya. Kalau buat di Tokopedia kan cuma 70 karakter. Nah, itu kalau bisa dioptimasiin semaksimal mungkin. Minimal di judul itu ada 2 kata kunci. Aduh, kok keluar sini. Nah, ini kalian bisa ikutin nih. Misalkan di sini yang paling bagus tokonya atau ulasan yang banyak, dia pakai kata kunci apa, atau enggak judulnya itu kayak gimana, ikutin aja sebagian. Misalkan nih, jangan lagi iklan deh, kasihan. Masker. Nah, misalkan gini nih. Nah, ini kan dia kan obat kan sebenarnya, bukan masker kan. Cuma dia masukin kata kunci masker wajah, herbal, obat jerawat. Ini kata kunci semua nih. Jadi kalau bisa di judul itu maksimalin minimal ada 2 kata kunci lah. Kalau misalkan kan saya kan jual sepatu nih, saya masukin kata sepatu sama sneakers, saya masukin dua-duanya. Terus kalau untuk optimasi toko, kalau saya perhatiin dari kemarin, saya evaluasi kalau buat di marketplace itu kebanyakan foto-foto yang dipakai itu ada ikon-ikon kayak misalkan cashback, diskon, big sale, kayak gitu dia. Nah, nih tuh ada icon gininya, ada BPOM-nya. Kalau bisa di foto juga harus ada ini sih icon-icon yang menarik lah seenggaknya. Kan biasanya kan kalau kita ikut cashback sama bebas ongkir di Tokopedia, itu kan ada tanda di sini, cashback sama bebas ongkir. Kalau buat bebas ongkir, itu kita harus aktifin pengiriman si cepat sama antar aja ya. Buat optimasi toko seperti ini, optimasi foto seperti ini, kalau bisa ada icon-icon yang seenggaknya menarik terus buat produk kalian. Lanjut ke buat optimasi deskripsi. Kalau deskripsi sih dari apa estetiknya juga lengkap kan ya, penjelasan manfaatnya kan ya Kak? Iya, Kak, udah lengkap. Iya, tinggal diikutin aja, cuman kalau bisa jangan agak dimodifikasi lah, entah itu penyusunannya atau dibalik-balik gitu. Sebenarnya cuma itu aja sih. Nah, kalau bisa ini optimasi nih fitur-fitur marketplace, kalian kita langsung ke praktek aja. Saya tadi habis iklan.
Oh ya, buat kalian yang masih bingung buat jualan di Tokopedia, jadi nanti misalkan kalian masuk ke ini nih, ke dashboard Tokopedia nih. Nah, kan masih kayak gini nih. Nanti dipencet ininya, cek Tokopedia Seller. Kalau buat di tampilan HP atau mobile itu biasanya kalau saya rekomendasiin coba download aplikasi khusus seller Tokopedia-nya namanya Top Seller. Itu kayak cuman buat kita memantau sih, khusus penjual aja. Nah, kalau buat fitur-fitur Tokopedia ini bisa dicek di sini, iklan dan promosi. Nah, ini buat fitur Tokopedia ada voucher gratis ongkir, cashback, broadcast. Biasanya kalau broadcast itu ada gratis sih, kuota gratis 200 ke pengguna Tokopedia. Biasanya sebulan sekali atau seminggu sekali gitu deh. Ada bebas ongkir. Kalau bebas ongkir ini kita aktifin jasa pengiriman si cepat rek sama antar aja. Rilisan spesial juga baru, toko member juga baru. Kita pertama ke voucher gratis ongkir dulu. Sama sih sistemnya kayak Shopee dia. Ini dipilih target voucher mau publik apa terbatas. Kalau saya tanya publik aja. Misalkan nama vouchernya subsidi ongkir. Saya contohin aja ya. Gampang kok. Ini ada reviewnya. Ini kalian bisa kasih subsidinya minimal berapa, misalkan gratisnya 5.000 deh. 5.000. Ini mau pembelian misalkan 200.000. Disesuaikan aja sama yang kalian dapat dari satu penjualan produk itu berapa. Kuotanya misalkan 100 deh. Nah, ini diatur periodenya. Misalkan sama. Buat voucher gratis ongkir cuman gini aja kok, gampang. Buat voucher selesai. Nah ini kalau buat download voucher ini kalian bisa download kayak thumbnailnya, itu thumbnailnya bisa berupa Instagram Story, feed story, nanti masuknya ke email kayak deh, ke file itu diekstrak. Itu bisa buat kalian share ke Instagram misalkan. Terus yang ke selanjutnya, Kak, maaf, kalau untuk setup toko dari awal sama kayak upload produknya itu relatif nggak ada kesulitan atau gimana, Kak? Mungkin bisa dipraktekin kalau sedikit. buat saran saya, kalau di Tokopedia kan itu kan rentan buat biasanya kan dihapus tiba-tiba. Itu kalau bisa ininya kategorinya jangan lintas kategori. Misalkan gimana nih ya? Misalkan saya langsung praktekin aja ya, upload produk. Contoh aja. Saya nggak ada di sini. Misalkan ini deh nih. Misalkan aja nih. Ini pilih gambarnya maksimal 5 gambar. Nah, kalau bisa nih di foto cover ini dimaksimalin, kayak ada icon-icon yang menarik kayak icon BPOM gitu, atau raster atau apa lagi gitu. Nah, kalau penulisan judul saya saranin kan kalau robot kan ibaratkan robot ya, robot itu kan ngebacanya kan dari kiri ke kanan. Kalau misalkan kalian kasih tanda titik atau misalkan ada yang strip atau garis lurus, itu dia bakal berhenti ngebacanya.
minimal 2 kata kunci ada di setiap judul. Berarti misalkan masker, wajah, berminyak, wanita. Ini kata kunci semua nih. Nah, biasanya ada yang ngasih judul kayak gini, strip. Nah, robot bakal ngebaca cuma dari sini sampai sini aja, dia berhenti habis itu. Kalau bisa langsung dimaksimalin aja langsung, misalkan masker wajah berminyak, terus obat jerawat misalkan aja nih ya, masker. Misalkan gini, pokoknya ada minimal dua kata kunci di setiap judul. Nah, biasanya kan kalau di Tokopedia itu dia rentan buat tiba-tiba ke ban produknya atau kapus sendiri. Itu karena kita ngasih kategorinya itu lintas kategori. Nih misalkan kayak gini nih, misalkan kan ini kan fashion apa sih ini? Cantikan. Misalkan aja nih, misalkan eyebrow kit. Nah, kecantikan eyebrow kit. Nah, kalian masukin nih di judul itu kalian ada dua penulisan, dua kategori. Itu bakalan ke-ban nanti. Misalkan kalian di judul nanti ada kata cukur alis, juga ada kata pensil alis, itu bakal ke-ban karena kedua kategori, masuk dua kategori itu misalkan itu bisa di-ban sama Tokopedia-nya, bisa dihapus secara otomatis. Kalau untuk nama mereknya ada rekomendasi nggak, Kak? Mungkin di depan nama produk atau di belakang gitu? Kalau saya saranin sih mendingan pertama kata kunci dulu di paling awal, entah itu di tengah-tengahnya nanti baru nama merek sih Kak, gitu. Oke. Cuman dicoba aja atau di mix aja ntar yang kira-kira yang bagus yang mana, kan bisa dilihat nanti kan di wawasan toko itu kan ada tuh dilihatnya yang mana. Misalkan kata kunci yang nama mereka di depan itu kita iklanin, terus kata kunci yang nama mereka di tengah kita iklanin juga. Itu nanti dilihat yang tampilan lebih banyak yang mana, berarti kata kunci yang itu yang bagus gitu, yang dipakai di judul. Intinya kalau dijualan di marketplace kita emang harus sering evaluasi sih sama ngebaca algoritma Shopee atau Tokopedia itu yang gimana. Kalau ngubah judulnya gitu bisa Kak sewaktu-waktu? Ngubah judul bisa, cuman untuk produk yang belum terjual. Kalau misalnya produk Iya. terjual itu udah nggak bisa. Pas banget soalnya kita Tokopedia kita kayak pengen ngubah nama gitu tapi ternyata nggak bisa waktu dicoba karena emang produknya udah terjual gitu Kak. Saya juga Jadi kemarin nggak kan bisa diubah ya? dari teman buat Shopee. Kalau Shopee kan bisa tuh, misalkan buat ubah judul buat produk yang udah ada ulasan. Tapi di Shopee itu diarsipkan dulu, habis itu 2 hari kemudian baru diubah. Cuman di Shopee itu kalau bisa kategorinya jangan keubah, cuman judulnya aja sama foto-fotonya. Kalau keubah bisa kedetek sama Shopee, dihapus lagi malahan. Kalau Tokopedia berarti kalau udah kejual nggak bisa diubah sama sekali Kak? Nggak bisa. Tokopedia sama Bukalapak, kata teman saya sih juga di Bukalapak juga kayak gitu juga nggak bisa. Oke. Kalau di Shopee masih bisa, cuman kalau saya saranin jangan langsung ubah, tapi diarsipkan dulu 1 hari atau 2 hari kemudian baru diubah. Dan kalau bisa di Shopee itu kategorinya jangan sampai keubah. Kalau keubah bisa di-tag, bisa ke ban sih produknya. Misalkan aja nih, cantikan pes. Kok pesnya gini doang. Ini etalasenya. Nah, kalau etalase ini oh ya, buat power merchant, buat Tokopedia ada yang namanya power merchant. Itu ibaratkan kayak apa ya, di Shopee itu ibaratkan kayak star seller, cuman kalau Tokopedia kan lebih enak lah kriterianya buat jadi power merchant. Buat jadi power merchant itu minimal toko kita reputasi poinnya itu 65. Nah, buat ngedapatin poin 65 itu kita cuman bisa dapetin dari misalkan kecepatan balas chat, terus orderannya masuk, itu nanti minimal 65, kita udah jadi power merchant. Terus kalau buat power merchant itu
nanti biayanya itu diambil dari produk yang terjual. Misalkan 1.000 nih total penjualan. Nanti karena power merchant kita aktif, itu dapat biaya admin 1% karena power merchant. Jadi 100.000 dikurangin 1% ya sekitar cuman 1.000 lah gitu. Jadi minimal buat jadi power merchant poinnya itu ini poinnya nih 65. Itu bisa didapetin dari gampang kok dapetin 65 kayak deh. Cuman dari balas chat aja kita cepat itu kita bisa dapat 65 kok. Nggak harus laku banget produknya. Nah ini deskripsinya udah. Etalase kalau power merchant itu kita bisa buat etalase sebanyak 200. Kalau misalkan tiba-tiba kita kan udah buat nih 200 etalase, tiba-tiba power merchant kita nggak aktif nih. Nah itu cuma diaktifin cuma 10 doang nanti. Jadi, misalkan ada Adidas deh. Nah kalau di Tokopedia buat nambah video itu emang agak ribet sih. Biasanya dia harus pakai URL. Biasanya harus dijadiin ke Google Drive dulu baru bisa. Kecuali produk-produk kayak dropshipper gitu pasti banyak yang ngambil foto dari YouTube biasanya. Ini varian. Buat tambah varian juga kita agak ini sih. Nih, varian. Warna misalkan. Varian warna. Nanti bisa nih warnanya atau mau warna kita sendiri. Kalau di tampilan mobile itu bisa kok di custom. Misalkan warnanya navy white gitu misalkan bisa. Ini pilih misalkan 1 hitam biru. Ini diklik lagi. Nah, ini tambah gambarnya, gambar putih yang mana, gambar hitam yang mana, gambar biru yang mana, stoknya diubah masing-masing. Bisa diaktifkan deh. Minimum pemasaran 1, kalau mau ada harga grosir boleh ditambah. Biasanya kalau masker gitu beratnya berapa sih Kak? 1 kilo bisa berapa barang sih biasanya? Tergantung ya, soalnya kita ada yang packagingnya jar, ada yang packagingnya kayak tube gitu Kak. Jadi beratnya beda-beda. Ini aja. Misalkan Paling mungkin aja misalkan 500 gram lah masker. Ya, asuransi wajib misalnya. Layanan pengirimannya itu kita ubah dulu di sini nih. Pokoknya sebelum jualan di Tokopedia atau Shopee, kalau bisa dioptimasiin dulu dekorasi tokonya. Nah kalau di Tokopedia ini namanya sama sih kayak ini. Ini saya ngasih nama panjang banget nih, warung sneakers dan nggak bisa diubah. Kalau URL bisa diubah. Mana kemarin ya yang dekorasi toko ya? Kayak kalau buat di Tokopedia itu ada beberapa tampilan buat. Nah ini dibedain nih. Di mobile tampilan kayak gini, di desktop. Nanti voucher yang kita bikin tadi tuh bakal masuk ke sini. Dia lebih simpel sih kalau di Tokopedia.
daripada Shopee. Cuman banner. Nah kalau di Tokopedia kan, kalau di Shopee kan kita bisa ngatur nih. Misalkan ada produk yang lagi diskon, itu bakal masuk ke halaman utamanya toko misalkan. Ada yang mau ditanya Kak seputar apa? Misalkan dekorasi toko gitu. Boleh sih sambil lanjut dulu aja Kak. Buat kakak-kakak yang mau tanya boleh langsung Chat aja komen nanti. aja di chat ya. Atau ini nanti Raisan aku unmute. Boleh sambil jalan aja Kak ngejelasinnya. Balik lagi ke ini ya, fitur-fitur Tokopedia. Tadi voucher gratis ongkir udah, oke gampang. Voucher cashback juga sama, sistemnya kayak kita mau ngaktifin voucher gratis ongkir. Itu ada yang tanya Kak Amel, kalau dekorasi harus di PC ya Kak? Apa? Kalau dekorasi tokonya harus di PC atau bisa lewat HP? Kalau tapi bisa, cuman nanti tampilan dari apa nggak aktif. Lebih baik sih di desktop, di PC maksudnya. Nanti kita bisa custom, misalkan tampilan desktop kayak gimana, tampilan PC-nya gitu, tampilan HP-nya gimana gitu. Ini buat cashback ya, public, sama nama vouchernya. Cashback. Ini kita bisa ngasih cashback minimal berapa nih? Minimal 2.000 lah. Kemudian misalkan 200.000. Oh ini bisa dalam persentase atau dalam nominal bisa. Misalkan 1%. Biasanya sih saya kalau ngadain promo-promo gini lebih baik ke nominal sih, karena kan harga kita kan apa maksudnya beda-beda kan, nominal aja biasanya. Kuotanya sebanyak-banyaknya aja biar tertarik, karena voucher-voucher ini bakalan tampil di halaman utama toko kita. Oh ya Kak, ada yang nanya untuk yang gratis ongkir tadi, subsidinya dari kita sendiri Kak berarti ya? Apa? Iya, dari kita. Kalau Tokopedia-nya nyediain program gratis ongkir gitu Kak? Atau Itu subsidi dari Tokopedia kita aja? bakal kayak ada hitung-hitungannya deh. Misalkan pakai si cepat nih, kita nanti kalkulasiin Tokopedia itu ngasih subsidi 2,5% apa dari nominal ongkir. Sisanya kita yang nanggung. Oh, oke. Terus nanti Kita yang Kak, kita yang dipotong. tanggung atau pembeli yang tanggung? Dari Tokopedia-nya ada hitung-hitungannya, sama nanti sisa, misalkan kan nggak flat gitu kan. Biasanya kalau di Tokopedia cuman Jabodetabek dia ngasih gratisnya deh. Misalkan 40.000 nih, nah itu nanti 2,5% dari Tokopedia yang nanggung, sisanya kita yang nanggung. Oh berarti pembeli dia benar-benar free ya? Iya, mungkin di Tokopedia bener-bener harus dihitung-hitung banget deh. Takutnya malah kita nalangin gede banget, apalagi kalau ke Papua gitu kan 100.000 ongkirnya. Minimum pembelian tidak boleh kurang aneh. Oh, potongan harga minimal 5.000 Tokopedia. Gampang kok ngaktifin voucher guys, ongkir sama cashback. Bedanya kita kalau di Tokopedia itu kita bisa dapat ininya kayak template voucher kita. Template-nya bisa berupa Instagram Story, bisa juga feed story, atau sampul kayak apa ukuran sampul Facebook gitu bisa kita taruh di banner kita gitu.
Ini download. Kalau kalian mau dapat template buat foto-fotonya, foto Instagram Story atau feed story, nanti diklik aja download voucher. Nanti masuk ke file, diekstrak. Misalkan gini deh. Sini ada. Ekstrak. Ini IG story, IG post, IG story, short cover terdapat. Ini film masuk ke sini. Nih. Nah, ini tadi yang kita bikin nih. Kita bisa share ke IG kita, atau enggak nih shop covernya bisa dijadiin sebagai banner atau apa gitu. Lanjut ke fitur yang lain. Broadcast. Biasanya kalau broadcast ini biasanya ada kuota gratis sebanyak 200 chat. Itu setiap bulannya setiap bulan dapat kuota gratis 200. Nah, ini kalau buat broadcast bisa pakai banner dari Tokopedia-nya, atau kalau kalian sudah nyediain banner sendiri bisa diklik ininya. Misalkan ini deh, produk baru. Ini label. Ini kalian mau ke link bannernya, nanti kalau misalkan diklik itu ke halaman toko apa kayak etalase toko. Misalkan kan nanti kan di chat masih kayak gini nih. Penerima kan gini nih. Misalkan dia chat, dia klik, masuknya mau ke halaman toko apa kayak etalase toko, kalian pilih. Biasanya saya pilihnya halaman toko. Ini di edit bisa diri. Samain aja. Misalkan yuk cek ada produk baru. Misalkan gini ya, misalkan aja. Oh, kalau ini bisa nih, saya baru tahu nih. Ini bisa buat nama penerimanya. Nah, ini buat misalkan kita udah buat voucher cashback sama gas ongkir. Ini mau pakai voucher yang mana bisa dimasukin di sini, vouchernya kita buat, atau mau produk bisa. Tuh, yang tadi kita buat nih. Ini voucher saya tadi yang tadi belum aktif kayaknya deh. Produknya bisa milih 2. Kalau misalkan kita nggak aktifin yang ini, produknya bisa milih 3. Jadi lampirannya maksimal 3. Saya saranin sih biasanya ngasih voucher aja sih. Vouchernya aja. Kalau bisa, kalau ngadain broadcast gini, sebelum ngadain broadcast, pilih produk yang emang bener-bener kalau bisa lagi diskon misalkan gitu. Saya lagi, cuman kan kalau di Tokopedia kan nggak ada fitur diskon kan ya, nggak enaknya gitu kan, cuman terpilih doang fitur diskon. Ya, Kak, benar. Kalau Tokopedia cuman bisa official store ya Kak yang ngasih diskon. iya,
Gak enak tuh. Kalau enak banget kalau misalnya diskon. Ini Iya, mau ngasih ke biasanya follower toko atau pembeli potensial. Kalau pembeli potensial itu yang biasanya pernah berinteraksi sama kita atau yang pernah beli. Ini bisa buat retargeting di pembeli potensial. Nah, ini saya dapat voucher broadcast 200 penerima gratis nih. Kalau lebih dari 200 bayar saya. Gratis saya deh. Langsung deh buat di sini. Paham kan ya? Ada yang mau ditanya nggak seputar ini? So kalau saya aktifin sayang nih saya belum edit banget nih. Ada yang mau ditanya Kak, masalah broadcast? udah jelas ya kayaknya kakak. Aku cuman mau nanya itu sih kak, yang masalah tadi nggak bisa ngediskon itu kan ya. Jadi akhirnya waktu promo kayak ngeganti harga manual gitu Iya nggak enak. selama Iya ini. kayak nggak ada interested banget gitu. Harga coretan nggak ada gitu. Kayak Iya, padahal kan penting ya. biasanya kita maksimalin di ini aja, makanya maksimalin di thumbnail cover foto produk kita yang pertama itu, kalau bisa ada icon-icon yang Kalau ngubah harganya gitu ada batasannya nggak kak? maksudnya Ngubah harga produknya, misalnya kalau di Shopee kan kalau terlalu diubah terlalu gede atau tiba-tiba kan biasanya ada peringatan ya. kalau tapi misalkan ketahuan misalkan kita tiba-tiba mau ngadain diskon nih, itu dia kedetek misalkan pokoknya kita harga yang pertama itu misalkan normalnya kan misalkan 100.000 nih. Nah 100.000 itu harus aktif selama 7 hari dulu baru kita bisa ngadain diskon. Kalau misalkan kita tiba-tiba 100.000 habis itu langsung bikin diskon biasanya nggak bisa sih. Terus tiba-tiba kita ubah harga yang lagi diskon itu nggak bisa di Shopee. Ya kalau kekurangan di Tokopedia gitu sih, kita bikin manual sendiri harga diskonnya. Biasanya dikasih keterangan aja di cover fotonya lagi diskon gitu, kayak optimasiin fotonya ada icon-icon yang bikin orang interest. Sebenarnya lebih enak langsung ke ini sih, top ads-nya. Kalau dari segi top ads sama iklanku Shopee, saya lebih enak buat top ads. Lanjut ke fitur yang selanjutnya deh. Ini bebas ongkir. Nih, pokoknya kalau bebas ongkir, aktifin salah satu aja, misalkan si cepat atau antar aja nih. Setiap produk terjual dengan bebas ongkir akan dikenai biaya sebesar 2,5% dengan batas maksimal 10.000 tuh. Kalau 10.000, misalkan ongkirnya ke Jabodetabek 10.000, berarti dari Tokopedia dari kita 2,5% kena. Ditambah lagi biaya for merchant 1%. Biasanya kalau antar aja sih banyak yang komplain sih, secepat aja anterin, secepat aja. Tergantung di estetiknya dia pakai jasa pengiriman apa aja. Antar aja bisa Kak di estetik. Kemarin sempat diaktifin, cuman karena banyak masalah akhirnya kita mutusin buat banyak yang komplain dinonaktifin aja, iya, daripada banyak komplain. Ini rilisan spesial buat produk-produk yang baru. Saya nggak pernah pakai ini sih. Soalnya kalau di Tokopedia nggak enaknya gitu, nggak bisa diedit tampilan tokonya. Misalkan kan kalau di Shopee kan enak tuh, kemarin kita buat flash, misalkan kita buat flash sale toko sendiri, bisa kita tampilin di halaman depan toko.
Oh ya, agak ribet nih. Oh, ini kayak kayak flash sale jatuhnya ya, rilisan spesial. Jadi kalau misalkan lagi aktif, ini berakhir dalam 30 menit misalnya gitu. Mau dijelasin juga kayak ini Kak? Saya belum pakai ini sih, karena emang misalkan kalau buat ini, itu kan juga harganya kan nggak ada harga coret tuh. Kalau di Tokopedia kan kita bisa buat harga coret dulu, habis itu kita masukin flash sale. Itu lebih menarik kan. Iya, benar. Kayak kurang ya fitur yang ini. Kurang sih kayak ini mah. Iya, kurang nggak sepopuler Ini dari flash kurangnya sale itu gitu. karena nggak bisa harga coret sih Tokopedia. Iya, benar. Cuma ada kelebihan Tokopedia di Top Ads saya lebih enak itu dia. Ini toko member buat pelanggan setia dari official store. Oh, gini. Data gratis. Oh, oh, ini buat Harus official store ya, Kak? Iya. Ya, setiap marketplace masih ada kelebihan masing-masing sih. Kalau di di kalau di Shopee kan kita harus jadi star seller baru dapat ini. Kalau di Tokopedia kalau buat harga diskon harus dapat official store dulu. Jangan di Shopee kan nggak usah jadi star seller, sudah bisa pakai harga coret. Iya, tapi maksudnya mencapai star seller di Shopee kayak relatif lebih mudah daripada official store-nya Tokped. Soalnya kita juga udah daftar, masih belum di-invite sih, Kak, sampai sekarang. Iya sih ya. Official store. Kayak susah banget gitu. Saya juga nggak berdata, saya juga barang-barang yang brand gede. Langsung ke iklan aja kali ya? Iya, boleh. Jadi saya bikin strategi buat beberapa tahapan buat di Top Ads. Nah, ini nih yang diperhatikan di Top Ads. Jadi di Tokopedia itu iklannya itu ada dua landasan. Pertama, landasan berdasarkan judul produk kita, sama landasan berdasarkan kata kunci. Misalkan kalau berlandasan judul produk, misalkan nama produk kita masker jerawat berminyak wanita krim original. Ini misalkan produk yang kita namain judul ini kita iklanin, nanti misalkan orang nyari masker, ketik masker doang, produk kita muncul. Ketik jerawat doang, produk kita muncul. Ketik berminyak doang, produk kita muncul. Ibaratkan kayak berlandasan judul itu kayak pencarian luas. Jadi di sini nih, langsung kita buat iklan aja deh, contoh. Di Top Ads ada iklan kata kunci, iklan produk, nanti di grup-grupin sama iklan headline atau iklan toko. Ini kita tambah iklan produk. Jadi di Tokopedia itu ada iklan otomatis, manual. Kalau bisa sih saran sih emang iklan manual aja karena kita bisa kontrol. Tambah iklan produk. Nih, iklan tanpa modal ini dia biayanya itu kita yang atur buat ngasih jasa ke Tokopedia-nya berapa persen dari total penjualan produk kita. Ini mahal sih, minimal berapa ya, minimal kayaknya 20% deh untuk produk yang terjual dan dipakai.
ini aja kalau bisa iklan manual aja. Nih tadi ini yang masuk landasan judul gini nih. Apa ya? Saya nyontoinnya langsung dari produk saya aja kayak. Oke, boleh. Misalkan ini judul yang kayak gini sebenarnya nggak masuk ke ini, nggak masuk ke tampilan pas kita iklan, bebas mau apa. Kalian bisa namain misalkan grup masker jerawat, grup masker berminyak misalkan gitu ya. Kalau saya kan enak ke produk saya kan ini kan sepatu semua sama kategorinya. Nah, masih terangkan judul. Ini kita bisa pilih nih produk kamu berapa. Nah, misalkan di Tokopedia itu enaknya gini. Misalkan nih kalian buat grup masker jerawat. Nanti kalian pilih nih kalau bisa di produk yang dipilih ini produk yang sejenis masker jerawat semua, jangan yang beda dari masker jerawat. Karena yang pertama ini nih pilihan produk itu dia ngikaninnya Tokopedia berdasarkan landasan judul. Jadi misalkan kita pilih, saya sekarang iklan juga ini. Nah, ini produk yang kita pilih ini kan karena kan produknya kan sama semua, sepatu sama sneaker semua, Adidas juga ada, maksudnya orang ngetik ini. Nah, orang yang ngetik sepatu, ngetik wanita, ngetik Nike, ngetik murah, ngetik Yeezy, ngetik Boost, ini bakal muncul semua nih. Ibaratkan di sini kayak pencarian luas berdasarkan judul produk kita. Jadi atur, ini mah ikutin termurahnya aja. Termurah 350 misalkan. Karena bisa jadi kalau misalkan ini boncos sih di sini. Kalau saya saranin sih per grup satu produk. Kalau saya kan produknya sama semua jadi ya. Nah, dari produk yang dipilih ini bisa ditampilkan berdasarkan kata kunci kayak di Shopee. Kalau di Shopee kan cuma satu produk buat berdasarkan kata kunci. Jadi keempat produk ini yang pertama bisa ditampilkan berdasarkan landasan judul. Semua landasan judul ini bakal muncul. Mau orang ngetik respektor berarti produk saya bakalan ke up sama Tokopedia. Lalu berdasarkan landasan kata kunci kita mau bikin nih misalkan sepatu Adidas. Nah, kurangnya di Shopee kita nggak bisa ngecek sendiri kata kunci yang jumlah pencarian yang mana yang bagus. Dan juga kalau di Tokopedia itu biayanya lebih mahal sih karena minimal 350 lumayan lah sekali klik. Jadi dia enaknya rekomendasi kata kunci biasanya relevan tuh sama produk yang kita pilih tadi. Kan saya pilih ini. Pilih kata kunci yang benar-benar relevan sama produk yang dipilih di atas tadi nih. Kecil banget ininya. Pokoknya minimal pencarian yang minimal 1000 jumlah pencarian. Terus harga bitnya itu maksimal 1000. Tadi yang kecil mana sepatu wanita naik, hapus saja. Hapus.
Nah, kalau di Tokopedia ini kita nggak bisa ngecek, misalnya kita mau kata kunci, aduh kok gitu, kata kunci sendiri misalkan. Daybreak. Ini nggak muncul kan dia. Kalau misalnya kita pencet enter nih, masuk ke sini dia. Nggak enak kan begitu. Cuman dia direkomendasiinnya biasanya yang relevan sih sesuai sama produk yang kita pilih tadi. Cuman kita coba aja. Karena kan kalau ini kan nanti kan ada sama kayak Shopee, bisa pencarian luas sama pencarian spesifik. Kalau misalnya orang ngetik naik daybreak saya nih, ya otomatis produk saya bakal muncul nih antara keempat ini. Terus kita bikin kata kunci yang sekiranya jangan cuma satu kata, bisa kata kunci turunan. Ada yang mau nanya nggak sekalian ini Kak? Masalah iklan Tokopedia. Ada yang Itu bingung nggak? tadi Kamel nanya untuk biaya per kliknya kalau di Tokped gimana Kak? Ada minimal atau rekomendasi? Kalau biaya di Tokopedia kan emang cukup mahal ya. Kalau buat yang ini nih, yang produk minimal 350. Ini kita pakai yang paling kecil aja 10. Kalau buat yang kata kunci minimal 400. Kalau nggak pakai, kalau saya saranin sih pakai yang paling kecil aja 400. Ada tulisan minimum kayak gitunya ya? Iya. Nah, kok saya buat ini lagi nih, buat Shopee. Coba yang kemarin udah ngikutin, buat ngasih harga bitnya itu misalkan dari rekomendasi Shopee sekian. Nah, kalian coba pakai cuma sekitar 70% aja dari rekomendasi deh. Misalkan dari Shopee 100 nih, kalian pakainya 70 perak. Misalkan ya, 70% dari harga rekomendasi. Kalau buat Shopee misalkan. Jadi kita minimalin semua aja, karena emang cukup mahal sih. Saya biasanya kalau kata kunci itu saya bikin sebanyak-banyaknya. Nanti per 3 hari saya evaluasi mana yang nggak menghasilkan klik sama sekali, itu saya hapus. Kalau yang menghasilkan klik, biasanya saya naikin 50 perak per bitnya. Oke. Oh iya, buat misalkan kalian bingung nih, kan nggak kayak Shopee ini tampilannya nih ya, buat nyari kata kunci yang bagus, coba ke sini aja. Kalau nggak bisa di list dulu, di list kata kunci yang bagus, kita cariin di lewat Shopee, nggak masalah. Nih, misalkan biasanya sih ada ini sih dia, suggest. Biasanya itu saya kalau ngelis kata kunci,
saya cari berdasarkan di iklanku Shopee yang kata kunci, saya list dulu. Karena saya cari biasanya di kolom pencarian yang di sini. Misalkan dia ngasih suggest nih. Nah, ini kalian coba aja pakai kata kunci yang ini nih. Bisa kalau di Shopee banyak banget nih. Kalau di Tokopedia emang segini dong. Coba aja pakai yang ini, misalkan ini juga pakai, nggak apa-apa misalkan pakai brand orang, coba aja dulu. Kalau emang ada konversi dari kata kunci ini, bagus kan sebenarnya. Nah, ini dipakai juga misalkan masker wajah organik, masker wajah Korea bisa dipakai. Pokoknya coba kalian tulis salah satu produk kalian di sini pakai kata kunci turunan. Misalkan kan kalau saya kan misalkan sepatu nih, sepatu Adidas. Nah, ini saya pakai nih sepatu Adidas original, Adidas original pria, sepatu Adidas pria, sepatu Adidas wanita saya pakai nih, coba nih. Saya lihat dari sini. Nah, ini kan kalau misalkan disaji sama Tokopedia seperti kan seenggaknya ada orang yang klik dari kata kunci ini kan. Atau kalau kalian bisa nyari dari Shopee, boleh juga nyari kata kunci dari Shopee nih. Kalian pakai ke Tokopedia itu nggak masalah, dicoba aja. Karena kan kita kan kalau ngiklan itu kan intinya dari iklan itu kan buat ngedatengin traffic. Sama kita buat analisis nih kata kunci mana yang bagus, kita pakai terus. Kata kunci yang nggak bagus ya kita nggak usah gunain. Langsung balik materi topik. Nah ini. Ini udah saya kasih kata kuncinya. Saya minimalin semua 400 perak per kliknya. Nah, ini kan belum ada pilihan nih. Belum ada pilihan buat pencarian luas apa pencarian spesifik. Buat pencarian luas sama spesifik itu pengertiannya sama. Kalau luas itu berdasarkan masing-masing satu kata kunci. Luas itu misalkan orang ngetik sepatu ya produk kita bakal keluar. Misalkan sepatu wanita nih, itu kita pakai pencarian luas. Pencarian luas nih. Itu nanti misalnya orang nyari jam wanita bakal muncul juga. Kalau pencarian luas gitu. Kalau misalkan pencarian spesifik sepatu Adidas wanita, ya cuman orang yang klik sepatu Adidas wanita itu bakalan muncul produk kita. Ini dicoba aja 25.000 per hari misalkan. Tapi kebanyakan member masih di Shopee kayak pasti ya. Iya, emang masih dominan Shopee sih, Kak. Yang buat produk wanita emang sarana Shopee sih saya juga. Cuman nggak ada salahnya kan, maksudnya kita buka di Tokped juga. Tapi biasanya kalau di Tokopedia itu harga lebih mahal loh, Pak. Saya selalu ngebandingin harga-harga di Tokopedia sama Shopee. Bahkan supplier aja yang jual di Shopee sama Tokopedia itu mahalan Tokopedia. Ada supplier banyak misalkan, itu lebih mahal di Tokopedia. Nah ini yang tadi kita udah setting nih. Ini grupnya special price. Ini ada 2 grup. Big sale yang tadi sudah saya jalanin. Ini special price. Ini produk yang diiklanin. Nah buat mengevaluasi iklan, misalkan belum ada ini klik, misalkan belum ada klik, kalian lihat itu dari tampil. Kalau emang tampilnya bagus, masih bisa kita pakai buat iklan. Kalau misalkan emang kliknya minimal sih kalau di Tokopedia itu persentase kliknya kalau bisa 4% sih, 4%. Karena saya alami sendiri kalau Tokopedia itu biasanya emang kalau kita ngiklan itu ke up-nya produk kita gampang banget.
Ini saya yang ini baru iklan yang big sale tadi ini. Yang klik udah 69. Tapi ini cuma dari produk doang sih. Yang dari kata kunci belum ada. Mungkin karena saya pakai kata kunci spesifik. Langsung lanjut ke tadi nih. Ini produk yang tadi diiklanin. Cara ngebacanya, kalian cuma perlu perhatiin yang presentasi klik sama tampil. Kalau misalkan belum ada pendapatan ya, kalian perhatiin klik, presentasi klik sama tampil. Nah, kata kunci, tadi kan kita belum atur nih, kata kunci kita mau ke spesifik apa luas. Kalau di tadi kan itu otomatis dia langsung ke luas. Nah, buat ngubah ke spesifiknya, nanti di sini. Ini berdasarkan produk, berdasarkan kata kunci, diubah di sini. Nggak enaknya di sini satu nggak bisa langsung sekaligus diubah spesifik. Diubah semua nanti ini. Sekalian ada yang mau nanya, sekalian aja Kak, nggak apa-apa Kak. Nah, ini tadi, ada fitur otomatis isi saldo iklan, itu kira-kira berapa yang keisinya kalau dia isi ulang? Ini pertanyaan, Kak. Ya, kalau keisi otomatis bisa diatur. Kita mau misalkan, itu juga harus ini sih, saldo kita juga harus ada. Jadi kan dia nanti ngambilnya dari saldo kita. Oh, oke. Lebih baik ini sih, apa, mau ngisi otomatis atau isi manual, itu pasti bakalan dapat 10% ekstra top add sih. 10%, 5%. Bakal dapat, misalkan kalian ngisi 300.000, itu dapat 5% ekstra top ads, berarti 15.000 kan. Ini nanti diubah semua luas. Udah paham kan ya antara perbedaan luas sama spesifik? Pokoknya nanti buat di Tokopedia, grupnya itu kalau bisa kategori yang sama, jangan beda. Ini saya udah sebagiannya dulu deh, biar langsung lanjut ke sini. Ini udah, karena di Tokopedia itu kan iklan produk sama iklan kata kunci langsung nyatu ke satu halaman. Nah, kalau kata kunci negatif, ini misalkan kita nggak mau nampilkan produk kita dari kata kunci yang orang ketik. Misalkan saya nggak bikin sih. Misalkan saya bikin kata kunci yang saya nggak mau nampilin produk saya yang kata kunci murah misalkan gitu. Jadi produk kita nggak bakalan tampil dari kata kunci negatif yang kita buat nanti. Ini nggak usah dipakai sih, karena udah dari kata kunci udah cukup. Langsung ke iklan toko. Tampilan iklan toko bakalan seperti ini. Misalkan sepatu pria. Ini kita belajar algoritma Tokopedia juga. Ini tampilan toko bakalan beranak seperti ini. Sama nanti kayak kalau tampilan di mobile atau HP, sama di paling atas. Nah, udah. Ini iklan saya masuk nih. Ini ke up. Tadi habis ada yang beli sih, kasih ke up. Ini iklan. Algoritma.
di bawahnya iklan lagi. Jadi selang-seling iklan 2 baris karena algoritma Tokopedia, bawa lagi iklan sebaris, bawa lagi algoritma 2 baris, bawa lagi iklan. Nah, itu algoritma harus diperhatikan. Sama kayak Shopee. Shopee biasanya juga selang-seling kayak gini. Bisa kalau tampil di mobile itu biasanya kan dua produk ya. Kan ini kotak gini. Ini iklan. Ini misalkan ini algoritma. Ini iklan, selang-seling. Ini algoritma, ini iklan, selang-seling gitu. Makanya kenapa tadi saya buat di Shopee nyaranin coba dulu pakai bid 70% dari harga rekomendasi. Karena kan misalkan kalau orang nyari produk di Shopee atau di Tokopedia lah, berarti kan dia kan nggak langsung klik di bagian atas kan, dia bakalan ngeklik, seenggaknya scroll ke bawah dulu. Karena kenapa saya pakai 70%, seenggaknya produk kita tampil di tengah-tengah. Kalau scroll ke bawah itu kita muncul, karena nggak langsung, misalkan orang nyari barang nih pasti langsung paling atas. Sekarang orang kan scroll dulu kan ke bawah gitu. Ini iklan toko, kita langsung iklan toko. Ini nama iklan toko. Oke, kalau nama iklan toko kayak opsional doang, nggak bakal ditampilin di layar. Ini tampilin tuh yang di sini nih nanti nih. Ini kasih aja namanya bebas, mau nama toko kita atau nama apa kayak gitu, lagi program promo atau apa. Ini saya selalu biasain kalau buat tampil di atas itu saya barang-barang yang murah, seenggaknya bisa bersaing sama seller lain lah. Nggak bisa ini ya, nggak bisa di oh nih. Minimal 2 produk per kategori, jadi kita bisa masukkan minimal 2 produk per kategori. Ini kan kategori saya kan masuk ke sneakers wanita. Ini pria nih. Ini sneakers pria. Minimal itu tampil 3 barang kayak deh, 3 produk, 1, 2, 3. Mana tadi yang lagi ini ya? Nah, ini dapat cewek. Terus lagi yang masukin cowok. Oh, bisa sampai 10 produk, tapi yang bakal ditampil sih ini doang, cuma 3 yang nampil di sini, jadi nggak usah banyak-banyak. Jadi per kategori minimal 2 produk. Tadi kalau boleh masukin aja langsung semuanya.
kalau Tokopedia kan emang lebih banyak 70% lebih banyak customer cowok, 30% wanita. Itu data yang pernah saya baca sih. Kalau Shopee sebaliknya, kalau Bukalapak itu rata. Nah, ini tampilan ini. Nah, cuma 3 produk. Nah, kata ini nih yang harus diperhatikan karena bakal muncul di sini nanti. Misalkan saya ini bakal nampil di sini kata-katanya. Ini nggak usah dipakai kalau template tadi yang otomatis dari Tokopedia-nya. Ini kita bikin sendiri aja. Nah, buat tampil headline toko kita, ini berdasarkan kata kunci apa yang kita mau pakai. Misalkan sepatu Nike. Ini udah ada sih. Biaya per 1000 kali tampil. 14.000 per 1000 berarti berapa nih kalau 1.140 ya. 140 perak. Benar gak sih? 140. 140 ya benar. 14 perak. Murah berarti 14.350. Ini bisa kita ubah misalkan 10.000 aja. Berarti per tampil 10 perak. Minimal 12.000 ya. 12.000 berarti. Terus sepatu Adidas. Ini saya pakai kata-kata yang umum bakalan orang ngetik di kolom pencarian aja sih. Sepatu running. Pakai 3 kata kunci. Misalkan masuk, kalau kalian kan pasti kan toko kecantikan misalkan kira-kira nih orang yang bakal ngeklik nyari produk masker itu dia ngeklik apa? Saya cuma pakai 2 kata kunci turunan sepatu Adidas, sepatu Nike, sepatu running. Ini bisa berdasarkan kata kunci berarti seminimal aja. Bisa diatur mau selalu tampil atau atur jadwal, selalu tampil aja lah, dibatasi misalkan anggaran hariannya misalkan 36.000 udah 38.000 deh.
agak mahal sih kalau iklan headline. Coba aja kalau iklan headline dievaluasi aja per 2 hari, kira-kira boncos gak? Kalau boncos banget langsung dimatiin aja, kita pakai kayak iklan kata kunci aja. Udah iklan kan. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut lagi? Ada yang mau nanya, Kak? Kayaknya nggak ada deh, Kak. Mungkin nanti kalau ada yang mau tanya juga boleh langsung chat ke WhatsApp-nya Kak Habil ya. Ya boleh. Ya, Jadi nanti bisa tanya ke aku ya, kontaknya nanti aku kasih. Ini lanjut lagi ke masih iklan ya, Kak? ya bahas iklan. Masih ada lagi sih sebenarnya nih. Bentar nih Kak, ada lagi Kak. Tapi udah paham nggak? Kira-kira ada yang nanya nggak? Tapi kalau nggak ada yang nanya udah paham lah seenggaknya ya. Udah paham sih, udah cukup jelas. Nah ini nih, strategi iklan top ads. Pertama ada iklan traffic. Iklan traffic ini kita buat datangin traffic sebanyak-banyaknya. Kalau bisa, itu produk yang ada ulasannya diiklanin, terus pakai biaya yang rendah-rendahnya. Nah, habis diiklanin, dicek nih, dievaluasi presentasi kliknya yang minimal 4% itu yang mana. Nanti habis itu kita bikin iklan jualan produknya. Jadi pertama iklan traffic, pakai produk yang banyak ulasannya, yang udah ada penjualannya, dipilih berapa, dibikin grup, habis itu dicek yang presentasi yang mana yang bagus, minimal 4%, dijadikan iklan jualan. Iklan jualan ini nanti dipakai kata kunci juga dengan biaya yang lebih agak tinggi dibanding iklan traffic. Misalkan iklan traffic kan pakainya kan saya sarankan seminimal mungkin. Tadi kan minimal di Tokopedia kan 350 perak per klik. Tapi iklan jualan misalkan 400. Terus kata kunci juga tidak pakai. Nah iklan traffic ini kalau kalian nggak mau pakai kata kunci nggak masalah. Jadi tadi tuh cuma iklan produk doang bisa, nggak pakai kata kunci bisa. Jadi masuknya ke pencarian luas. Nah iklan umpan ini kalian boleh nih produk-produk yang udah pernah laku di pasaran, misalkan kalian jual masker. Iklan umpan ini kan nggak usah pakai produk yang kalau bisa yang nggak dapat profit nggak masalah. Kayak buat umpan aja, yang bener-bener murah banget, yang pesaingnya tuh kita menang lah, masker misalkan gitu. Iklan niche ini dari presentasi klik 4% tadi, minimal 4% tadi, kalian coba bikin satu kata kunci cuman dengan bit ada tingkatannya. Misalkan satu kata kunci sepatu pria, masker jerawat deh. Kalian main kata kunci masker jerawat nih. Pertama pakai bit yang paling kecil 400. Terus bit kedua naikin lagi 450. Bit ketiga 500, 550, bisa 600. Karena kenapa? Biar di satu halaman ini produk kita muncul semua. Jadi iklan niche itu kita ngiklanin berarti beberapa produk yang sama, kayak duplikat iklan lah. Jadi misalkan iklan kita nanti ada di sini, salah satu sini, ada lagi di sini, karena kan kata kuncinya sama nih, itu kata kunci nih, ada di sini lagi. Jadi setiap orang scroll ke bawah itu seenggaknya ada produk kita yang muncul di sini. Itu strategi iklan top ads, iklan traffic buat ngedatengin traffic banyak-banyaknya dengan
dengan minimal bid sekecil-kecilnya yang disaranin sama Tokopedia. Nggak usah pakai kata kunci, nggak masalah. Dari traffic ini kita dapat nih presentasi klik yang bagus yang mana kita jadiin ikan jualan. Pakai ikan umpan, produk yang benar-benar udah laku, yang pernah laku di pasaran. Kita buat iklan aja dengan biaya serendah-rendahnya. Walaupun itu produk yang nggak ada profit, nggak masalah, kita buat umpan aja biar orang tuh datang ke toko kita banyak. Setelah itu kita pakai iklan niche. Iklan niche ini maksudnya kita main di satu kata kunci, cuman pakai bid yang bertingkat. Misalkan bid terendah, habis itu bid middle, habis itu bid yang paling tinggi berapa. Jadi ntar produk kita bakalan muncul, orang scroll ke bawah, ada produk kita terus. Nih, intinya sih kalau jualan di marketplace sih datengin traffic. Itu dari judul harus ada kata kunci, minimal 2 kata kunci di setiap judul. Dari iklan marketplace juga harus dimanfaatin. Optimasi semua fitur-fitur yang ada di marketplace, kayak tadi voucher gratis ongkir, cashback kalau di Tokopedia. Kalau di Shopee ada promo toko diskon, flash sale, dan sebagainya. Pahami algoritma marketplace. Kalau kita kan tadi kan hampir sama sih, Tokopedia sama Shopee tampilannya seperti ini. Jadi yang pertama orang ketik bakalan ada headline toko nanti, terus ada bawah ada iklan. Ini karena algoritma Topet. Bawah lagi iklan. Jadi 1 baris iklan, 2 baris algoritma, 1 baris lagi iklan bawahnya. Itu algoritma Tokopedia seperti itu. Kalau di Shopee itu biasanya paling atas itu iklan, terus nanti bawahnya itu algoritma. Nah, paling bawahnya lagi itu baru iklan. Retargeting ini tadi pakai fitur broadcast. Targetnya pakai fitur broadcast. Terus diklik yang ada pilihan tuh, mau ke followers toko atau potensial atau pelanggan. Pilih yang potensial. Misalnya kita lagi ngadain promo gratis ongkir sama cashback itu di broadcast voucher-voucher kita buat ke followers kita. Nah, trusted nih, kalau bisa di marketplace itu selalu stay buat ngecek ada chat apa enggak. Buat di Tokopedia coba download aplikasi Top Seller, ada di Play Store doang deh, di App Store kayaknya belum ada deh. Top Seller, kecepatan balas chat dia harus diperhatikan, reputasi toko, produk terjual, ulasannya, followersnya. Followers ini bisa kita ada sih caranya buat naikin followers. Biasanya kita nge-follow toko-toko besar. Kalau di Shopee kita nge-follow toko besar. Kita lihat nih followers dia nih. Kita followin aja minimal sehari 50 orang. Manual ya, agak capek sih. Habis itu biasanya kita unfollow. Biasanya sih saya pernah ngelakuin itu, tiba-tiba naik sih, entah itu 3 orang, 5 orang bakalan naik sehari. Kita unfollow lah sebutannya gitu. Traffic, trusted, menarik. Menarik ini ada diskon, gratis ongkir, cashback, ulasan, dekorasi toko, sama thumbnail foto. Pokoknya biasanya tuh beda ya sama tampilan customer Instagram sama customer marketplace tuh kadang beda, nggak tahu kenapa. Kalau di Instagram kita kan bener-bener merhatiin banget namanya kebersihan foto lah. Biasanya kan layar background tuh putih kayak gitu kan. Terus lebih kayak kita nge-cutting fotonya gitu kan. Kalau di marketplace malah saya kelihatannya tuh yang rame, malah yang banyak pembelinya, fotonya yang rame. Ini ada bacaan gratis ongkir lah, bacaan cashback, bacaan diskon yang rame.
malah lebih ramai, lebih banyak penjualannya. Nah, sering-sering evaluasi setiap kita ngeliat iklan. Evaluasi ini ya kita harus iklan data analis, dilihat dari persentase kliknya. Kalau belum ada persentase klik, kita lihat dari tampilan iklan kita itu seberapa banyak. Dilihat lagi konversinya bagus apa enggak kita iklanin produk yang kita iklan itu. Terus sebelum kita gunain kata kunci, kalau saya saranin cek kompetitor. Misalkan tadi masker jerawat, kita mau pakai kata kunci masker jerawat, kita cek dulu nih di sini nih di pencarian masker jerawat tuh kira-kira foto sama harganya itu kita unggul gak sih? Dari segi foto sama harga itu kita unggul gak main di kata kunci itu. Jadi gitu sih, sering-sering evaluasi, jangan cepet mau ada penjualan, karena kalau iklan itu kan kita emang intinya dari iklan itu kan kita kan ngedatengin traffic sebanyak-banyaknya, kita evaluasi, kita retargeting, insya Allah ada penjualan gitu sih. Jadi jangan malas-malas buat iklan, buat evaluasi, jangan gampang nyerah kalau kita lagi iklan. Ada pertanyaan Kak? Oke, itu tadi Mas Restu nanya kalau kita kan produknya ada lumayan banyak di Tokped, kalau semuanya diiklanin, kira-kira bakal boncos nggak Mas? Kalau ngiklanin kan tadi kan untuk Tokopedia kan per grup ya. Jadi masker jerawat kalau bisa sama yang masker jerawat juga, masker berminyak kalau bisa sama masker berminyak, contohnya gitu ya. Jadi itu per iklan itu kalau bisa per grup itu kategorinya sama, barangnya sama. Nah, kalau misalkan masalah mengiklanin semua produk, nggak masalah, cuman dievaluasi sehari. Ini produk yang kita iklanin ada kliknya gak? Ada tampilnya banyak gak? Kalau nggak ada kita hapus. Jadi sering-sering evaluasi sih intinya kalau kita ngadain iklan di marketplace gitu. Oke deh kalau gitu. Kakak masih ada yang mau ditanyain nggak? Atau nanti boleh nanya kontaknya Kak Habil ke aku kalau ada pertanyaan-pertanyaan lewat chat WhatsApp atau yang lainnya, boleh ya Kak? Ya boleh, karena juga saya masih belajar juga sih. Iya, nanti paling masih dicoba-coba dulu ya. Ya, Ntar nemu pertanyaannya di tengah-tengah jalan gitu. iya benar. Coba-coba dulu aja kita. Iya. Oke deh, makasih banyak ya Kak Habil. Udah 4 kelas sama Kak Habil. Banyak tutorial-tutorial sama tips-tips yang kita sama-sama belajar dan Sama-sama. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya yang udah join. Makasih juga Kak Habil. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam.